صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سمينا بشيخنا ومعلمينا وأستاذنا وخصوصا مصنف هذا الكتاب شيخ مصعب المحمودي مع الشيخ القاضي آل جيلان الشيخ بن الخوات محمد بن عبد الكريم السمان العباد الشيخ الشيخ عبد الله النجري الشيخ بن البجري شيخ عمر بن النجري الشيخ عبد الله النجري الشيخ الزيدي بن عبد الله النجري الشيخ وسلم رسول المسلمين وجوبي وعلى وجوبي ثم يقول رسول صلى الله عليه وسلم على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول رسول السكر محمد بن محمد بن الغزالي ثم على محمد الله على ذي الجد ويرضى به ويرضى بالأسرار ورضى يمتني موصيته ورضى بالفاتحة إياك نعبد ونستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال mari kita ucapkan alhamdulillah syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama diberi Allah kesempatan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam Allah kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah majelis ta'lim rahimahumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu kemudian berkata pula Imam Ghazali rahimahullah ta'ala فَهَكَذَا أَدَّبَ عِبَادَ اللَّهِ وَدَعَاهُمْ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَدَابِ. Artinya maka demikianlah mengajar adab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala hamba Allah Ta'ala dan menyuruh dia kepada membaikan segala perangai yang baik-baik dan kepada adab yang baik-baik. Jadi mengajar kepada kita adab itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kayak beradab lawan suami, memadahi itu Rasulullah, bukan kiai, bukan guru, bukan ustaz. Tapi namanya memadani bahwa suami, bahwa istri itu saat lawan laki itu Rasulullah. Namun ada misalnya Ustaz menyampaikan bimbingan wajib taat lawan laki, nyamannya si dia, lalu dia menjawab, bukannya Ustaz lah menyampaikan, maka memadani, tapi cuma menyampaikan aja dari Rasulullah. Sini lelakian kerja yang lainnya. Padahal adab kita lawan suami kayak apa? Punya keluarga kepada, apalagi wayah ini banyak aja pengguna WA, banyak bulan pasar, banyak hendak pengajian. Minimal suami itu mendoakan kita mudahan selamat dalam hatinya kepada. Itu beradab kebanganannya. Nah kayak apa adab lawan anak? Ada juga Rasulullah menajari. Kemudian kita adab lawan orang tua. Rasulullah juga mengajari. Beradab lawan orang tua. Kita ini abah, beradab lawan mama, adab lawan abah, beadab lawan mama. Ini ada guna beadab lawan orang tua. Sayyidina Ali radhiyallahu wajah Sayyidina beadab karena Rasulullah mengajari. Tatkala Sayyidina hendak sembahyang subuh, berjalan kalinya ada seorang tua. Orang tua ini berjalan, ada orang laju, orang tua itu berjalan. Ada dampak, lemah berjalan, lambat berjalan. Kadang laju, coba kita namanya pihak rumah merasa bahwa ya bagaimana berjalan, kawakan laju, kayak amnyawa ini baru terasa lagi. Coba kita tua ya kakak sekolah jadi nini, sudah jadi nini biarlah jadi datuk. Ada lagi jadi di atas jadi datuk itu apa ya?
Ah, intah. Juga kena jadi intah juga bang. Sudah bebuyut, sudah bercicit. Kalau lagi laju berjalan kayak Allah, agama orang tua tadi berjalan. Lalu Sayyidina Ali ini kadang-kadang mendahului. Coba kan kita lah, kita ada orang tua untuk menjelaskan, mengelonyor malah duit. Ada ulun nina. Jadi ini. Ada di sini Ali kata. Kadawani sini mendahului. Sekalinya orang nang Tuhan tadi ibadat sini kadang masjid sini betalus sampai ke masjid. Ternyata Rasulullah itu masih rokok lagi sehingga Sayyidina Ali dapat rakaat subuh 2 rakaat karena ditahan oleh malaikat. Kenapa jadi Rasulullah biar jadi lambat benar rokoknya subuh tadi. Ujar Rasulullah ada tahu dua imbang aku hendak bangkit rokok. Karena kau bangkit aku ditahanin Jibril. Kenapa tuh waktu betakon dengan Jibril. Ternyata ujar Jibril ada Sayyidina Ali inya memuliakan orang tua, tahu inya lambat. Kamu ya Rasulullah bangkit, kenapa tidak dapat Sayyidina Ali ini rakaat. Nah lalu ditahan. Kalau dapat selama kita dapat rokok lawan imam, maka kita dapat rakaat. Namun yang kita kada dapat, kada sempat rukuk lawan imam, kada dapat rakaat. Allahu Akbar subuh. Nah, namunnya sempat rukuk lawan imam, dapat rakaat. Tapi namanya terselisih. Allah, nah ini naik. Sami Allah liman hamidahnya imam. Makmumnya sama juga. Tapi kalau imam tadi terselisih, kada dapat makmum, kada dapat rakaat. Sayyidina Ali tadi di imamnya ditahan oleh Jibril sehingga Sayyidina Ali dapat rakaat sempat rukuk lawan imam lawan Rasulullah. Gara-garanya ditahani oleh Jibril Rasulullah SAW sembahyang subuh. Itu adab. Man laisa lahu adab bahwa adab. Barang siapa nang kada beradab, maka itu adalah dab itu ngarannya biruang. Barang siapa nang kada beradab bahwa adab, yaitu dab itu ngarannya biruang. Barang siapa nang kada beradab maka jadi biruang, artinya binatang. Kada sing adaban. Orang tuh gering, maka berkisah orang mati di rumah kami itu jangan dari kain dikasih di depan meninggal. Orang gering maka berkisah orang mati di rumah. Ya itu aja di kampung sebelah saya itu aja di kampung baru itu aja kadang garing aja pancar bisa dari orang aku aja nama menukar wadah sekalinya aja hanya kabarnya tadi jatuh hari tadi meninggal sebetulnya berkat teman-teman bisukan kisah orang mati aja siang orang garing. Nah, ngarannya kada badan. Ada kalau kita kisah semalam, orang kisah orang apa? Orang badan, penjiara badan, orang hilangi orang dari meleng orang mati. Nah, badan. Masuk ke rumah orang, ya Allah badan juga. Masuk ke rumah orang, jangan peringas ya tuh jadi. Aku nak kawisi itu ya melihati kayak kawisinya aja. Anak bapak kami khas rumah ya melihati wisi benar aja. Nah, ada badab ngarannya sampai ke dapur dilihat rumah orang. Ini lihat rumah ini lamanya bersih dapur tiba-tiba bagus kerajinan tuh orangnya lalu nyemaikat juga tiba ngoler. Ada badab ngarannya. Sampai ke dapur di betul menjenguk pulang ke kamar. Nah, di kamar orang jenguk. Ibadah itu dikisahkan pulang. Nah, dikisahkan orang lagunya kada bagus itu jangan dipandangkan, jangan dikisahkan. Ada kita ini kada malah nama kada bagus bagus jangan viral. Viral. Jangan kada bagus. Tapi yang bagus-bagusnya kada pernah mamiralakan. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu
kita cuma ibaratkan menyidarkan nang baru tahu lagi muncul. Itu muncul makan apa? Kan pasti lagi muncul. 42 menyidarkan berita tadi, maka tahun 42 namanya. Tahun 42 itu berdusta. Jadi jangan terlanjur apa namanya edaran namanya berita atau kecuali bujur. Namunnya bujur itu pun juga ajar Sayyidina ajar apa jadi Imam Syafi'i. Namunnya bujur juga namunnya kita sebarkan bermanfaatlah kan orang kita padahkan orang bermanfaat orang kalau kan dapat pahala kan orang atau dapat duit kan orang bermanfaatlah namanya kita kabarkan orang namanya ada bermanfaat di sini kada usah disebarkan. Tapi Pak kita digata kan asaimu kalau namanya kabarnya lah dari surah. Ada usah jadi namanya kada bermanfaat kan jadi bermanfaat nah ya menyedarkan menyebarkan. Apalagi bujur-bujur dusta atau kabarnya hoax. Ada usah. Itu ngarannya abadab, ngarannya badab. Nah, Rasulullah SAW mengajari kita supaya beradab, supaya selamat akan hamba. Nah, mengajar adab oleh Rasulullah SAW akan segala hamba Allah dan menyeru Rasulullah itu kepada kebaikan. Nah, ayo jadi Rasulullah kita menuntut ilmu supaya terang hati, supaya jangan gelap hati, karena menuntut ilmu itu adalah ilmu itu cahaya. Pahamkah? Pada pahamkah? Yang penting menuntut ilmu hanya tadi dipadahi boleh ke rumah. Nah, apa disampaikan ini tadi lah ingat lagi ini aja, biar aja. Nah, apa disampaikan ini tadi? Kalau panas, kada ingat lagi. Nah, apa? Biar aja. Nah, pokoknya dulu menuntut ilmu kepada kebaikan menyuruh Rasulullah itu ada kebaikan supaya bagus, supaya nyaman di akhirat, nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Sidin membawai. Nah, kepada membaikkan segala perangai supaya bagus akhlak, supaya bagus tata krama, supaya bagus tatanan kehidupan bermasyarakat, supaya bagus berkeluarga, supaya bagus bajiran tetangga, karena ada perangai. Lamunnya kada menuntut ilmu, ada tahunya di akhlak, kada tahunya. Nah, kayak apa nih adab? Kawalah namanya kada berilmu, kawan. Kada tahunya. Iya, di zaman Sayyidina Umar ada seorang berdua beranak datang pada Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, anak ulun ini menampar ulun, mencakap ulun nah. Sakit ulun bincul. Nah, ini lah binculnya dicakap anak ulun. Ujar Sayyidina Umar, wahai anak ikam, durhaka menyakiti kuitan, menyakiti hati orang tua itu berdosa karena durhaka ikam. Lalunya durhaka itu siksanya di dunia juga ikam. Menyakiti kuitan itu jangan menyakiti, mau ucapkan cek aja ikam sudah durhaka. Apalagi ikam sampai memukul kayak ini. Ujar anak ya saya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, berdosa kalau ulun mencatok abah ulun. Pada pernah abah ulun mengajari ulun. Ulun melihat abah ulun itu apabila sapi itu ada mau berjalan, nah ditarik-tarik dah mau berjalan, maka dicatok, diburit, tak lalunya berjalan. Nah, ulun kayak itu. Kada pernah abah memadahi ulun namanya ulun tuh mencampur abah tuh durhaka, kada pernah lu kada tahu. Nah, ujar Sayyidina Umar, untung ikam masih ditamparnya masih bagus lagi ada di sebaliknya. Kenapa? Karena ikam pada melajari adab, kada melajari apa namanya taat bakti kepada orang tua, pada melajari ikam. Untung ikam ditamparnya aja.
Biar kamu aja menyembelih sapi apa? Sembelih kalau. Nah untung kan. Kenapa anak ikam kada dilajari? Nah, kenapa anak kada dilajari bakti kepada orang tua? Cucu kayaknya melawan terus. Cucu kayaknya terus. Kenapa? Kada dilajari ilmu. Ayat perhatian orang tua perangai yang baik-baik dan kepada adab-adab yang baik-baik. Nah, kayak adab lawan anak, adab lawan cucu, sedikit dipilas, sedikit disariki, sedikit ya kada mau kayak itu. Jalan Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang di bumi, termasuk aja cucu, buyut, apalagi tinggal buyut tuh. Dikasihani, niscaya mengasihani orang yang di langit, yaitu Allah, malaikat. Kasihnya, namanya sayang sama orang di bumi, termasuk aja cucu, termasuk aja anak, dikasihi. Itu adabnya yang baik-baik dilajari oleh Rasulullah SAW supaya kita nih menjadi perangai yang baik-baik dan kepada adab yang baik-baik, adab yang baik-baik. Kayak itu. Rasulullah yang mengajari kita, namanya kita ada ilmu pada awal. Faslun fi bayani jumlati min mahasin akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam allati qad jama'a ba'd ulama'i wa taqataha min al-akhbar. Ini suatu pasal pada menyatakan perhimpunan daripada kebajikan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini momen kita di bulan kelahiran Rasulullah. Ini pulang perangai Nabi. Ini tadi di atas itu Nabi memadahi supaya perangai, supaya kayak ini, supaya itu. Ini nabinya seorang kayak apa? Yang telah menghimpunkan oleh setengah ulama. Jadi ulama itu menghimpunkan daripada mengambil hadis nabi-nabi, daripada hadis Rasulullah SAW, daripada perkataan sahabat, dari perkataan ulama, dan memungut memungut ulama nih daripada beberapa hadis Nabi SAW. Jadi ulama itu kadang sembarang ucap, ulama itu kadang sembarang ngomong, ulama itu kadang sembarang padahalkan pasti ada ambilannya. Jadi kita jauh usah lagi bertakun mana dalilnya, di mana hadisnya, di mana kitabnya. Terus ulama itu pasti sudah ada ambilannya. Karena apa namanya praktik mendiakan jenazah, praktik mendiakan jenazah kayak ini. Guru aja bertakun ini, ada hadisnya aja. Ada ya kita. Coba pangnya melihat ulama hadisnya. Ini hadisnya kita. Kada bisa membaca ulang. Membaca kada bisa, apalagi mengartikan. Anda bertakun hadisnya, jadi hadisnya. Kada bisa baca ulang nih, jangan kada berbaris nih. Artinya bang, bagunya ya artinya. Bertakun hadisnya, baca kada bisa, artinya ada tahu. Bertakun dalil. Kayak apa tuh? Lamunya ulama nama himpunakan, ulama nama ulama nama kada usah bertakun lagi. Sudah ada dalilnya. Lamunya kita kada dapat, atau kita nang tolol, kita kada tahu, kita nang bodoh. Kada terdapat lagi mana hadisnya. Nah kayak guru kita semua tuh, kada usah lagi, itu pasti ada dalilnya. Ini ada orang namanya i'tirad itu sedikit ilmunya. Man qalla ilmu kasura i'tiradu. Barang siapa sedikit ilmunya maka banyak i'tiradnya. Jangan dilawan sia-sia. Memungut ulama-ulama itu daripada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, "Kana Sallallahu Alaihi Wasallam ahlaman nas." Artinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih hilim daripada segala manusia. Yakni tiadalah kasmarah, kada pernah marah Nabi. Kecuali lamunya Nabi itu marah tuh karena Allah Ta'ala, karena agama
nang dihina agama, nang disambat karena agama, itu Nabi marah. Asyidda 'alal kufar. Bisa aja Nabi itu habang muhasinin karena syarik, bisa. Karena yang dianu itu adalah agama. Lamunnya diri sidin aja kada pernah syarik. Disambat orang apakah? Dicatok orang kah? Ditawak orang lawan batu kah sampai berdarah? Ditaib. Udah ada sidin. Tawak orang lawan batu. Turun malaikat. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, pian minta nama Allah SWT supaya ulun mangkat gunung, ulun timbel orangnya tuh apa-apa. Malaikat tuh ada tangan. Ya Rasulullah, Allahumma ya Allah, Allahumma hadi qaumi, ya Allah beri petunjuk kaumku, bainahum la ya'lamun. Mereka itu tak tahu. Nah, itu judul Nabi. Caranya kita tuh angkat situ, remeknya turun naik. Orang tuh menyakiti seorang, ya Allah melempar dengan batu, menghina macam-macam. Iya Nabi kada sarik, malah didoakan, tunjuki ya Allah kaumku, karena dia kada tahu. Kayak itu balasannya Nabi lah. Kada pernah marah, tapi lembunya agama sedih. Nah, ya Allahu Akbar takbir. Sidin waktu perang, sidin yang berdahulu, paling maju, paling depan sidin. Wa asja'an nas, artinya dan adalah Nabi SAW terlebih berani daripada segala manusia. Namanya perang sidin, pembukaan manusia, melindungi nang prajurit-prajurit lain. Sidin nang di muka pamukaan. Kada jadi komandan kalau di belakang maju, sulu, jadi belakang. Gordon aja. Ayo maju, ini kada duduk aja di kursi. Kada kayak itu Nabi. Allahu Akbar, Sayyidina di belakang, di muka. Paling berani, ujar Sayyidina Ali. Aku tidak melihat seberaninya manusia itu kecuali Rasulullah SAW. Itu pemimpin kita, Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita mengaji di sini, duduk di sini, melihat akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki perangai kita, memperbaiki budi pekerti kita, tata krama kita dengan kita menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.